Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bab keempat termokimia dalam subbab bagian mengukur delta H atau mencari delta H atau entalpi dari sebuah persamaan reaksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa memprediksinya secara tidak langsung bisa, secara langsung bisa. Kalau langsung itu mesti kita menggunakan percobaan. Memakai umumnya ya percobaan pakai kalorimeter. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran secara tidak langsung yang biasanya nanti diilustrasikan dalam bentuk soalnya itu seperti halnya sebuah siklus. Siklusnya seperti apa? Coba dilihat di dalam gambar seperti ini. Jadi di situ ada masing-masing reaksi. Mulai dari keadaan awal maupun keadaan akhir. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Nah, semuanya ini nanti kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk masing-masing dipecah menjadi persamaan reaksi. Jadi karena ada 3 anak panah, kita bisa memecahnya menjadi 3 buah reaksi seperti di bawah ini. 1, 2, 3. Nah, cara penyelesaiannya itu kita bisa memperhatikan mengenai arah panahnya. Jadi delta H ini sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Karena apa? Karena masing-masing arah panahnya yang salah satunya yang H2 dengan H3 itu kan saling berurutan. Nah, sedangkan delta H1-nya itu kan saling bertabrakan arah panahnya ini. Nah, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk persamaan aljabar. Delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Setelah itu kita tinggal masukkan nilai-nilai entalpinya. Perhatikan untuk nilai negatif dan positifnya. Jangan sampai ketukar. Seperti itu. Ini untuk teknik penyelesaian yang pertama. Saya tidak perlu bahas panjang lebar ya, karena hanya manipulasi aljabar biasa. Nah, yang bukan rancu ya, sekiranya yang agak susah itu umumnya adalah bagaimana siklus ini tidak ada, grafik ini tidak ada. Nah, namun kita disodorkan atau diberikan beberapa reaksi sedemikian hingga kita diminta untuk mencari salah satu nilai entalpi atau delta H-nya. Itu yang sukar. Nah, contohnya kita masih pakai contoh yang sesuai dengan grafiknya ini tadi ya. Nah, sesuai diagram maksud saya. Kita lihat untuk reaksi langsungnya itu di sini ada C ditambah O2 jadi CO2 di sini. Delta H-nya min 394 itu sudah benar. Kemudian reaksi tidak langsungnya dimulai dari delta H2. Cuman di sini tidak diindeks ya, diindeks misalkan H1 2 3-nya tidak diindeks di sini. Nah, yang untuk ditanyakan itu kan H2. Kita lihat reaksinya. Itu mestinya kan reaksinya C ditambah O2. Mestinya C ditambah O2. Ya. Jadi ini perlu direvisi ini. Mestinya adalah C ditambah O2. Jadi kalau misalkan Pak Jul tulis saja ya. Yang akan kita cari yang reaksi nomor 2 kalau di dalam buku Pak Jul tulis, tapi yang sudah Pak Jul revisi sesuai dengan diagramnya. Berarti C ditambah O2 akan menjadi CO ditambah setengah O2. Ini yang delta H-nya akan dicari. Sudah? Nah, sekarang kalau padahal bekal yang kita ketahui apa? Bekal yang kita ketahui kan reaksi 1 delta H1 itu tadi sama delta H3. Kalau delta H3-nya itu sudah benar. CO2 ditambah setengah O2 akan menjadi CO2. Ini sudah benar. Nah, jadi yang kita ketahui, bekal yang kita ketahui kan reaksi 1 dan reaksi 3. Pak Jul tulis ulang di sini. C ditambah O2 akan jadi CO2 delta H sama dengan min 394. Sedangkan yang ketiga itu CO ditambah setengah O2 akan jadi CO2. Delta H sama dengan min 283 kilojoule.
seperti ini. Nah, arahan reaksinya, hasil reaksi yang akan kita cari itu kan yang atas ini. Caranya bagaimana? Kita lihat posisinya masing-masing. Setengah O2-nya itu mestinya di kanan. Padahal yang diketahui kan setengah O2-nya di kiri. Nah, berarti reaksi ini diapakan? Reaksi ini dibalik. Diingat, ini reaksi ini dibalik. Karena apa? Yang tujuan kita itu setengah O2-nya biar di kanan gitu loh. Nah, jadi C ditambah O2 jadi CO2 punya delta H-nya min 394. Kemudian reaksi dibalik ini berarti CO2 akan menjadi CO ditambah setengah O2. Delta H-nya ingat kalau dibalik tandanya ganti. Jadi positif 283 kilojoule. Ini juga kilojoule. Baru kita jumlahkan reaksinya. Ini bisa hilang, ini bisa hilang. Hasilnya adalah C ditambah O2 akan menjadi CO ditambah setengah O2. Delta H-nya berapa? Delta H-nya tinggal ini. Min 394 ditambah 283. Kita memperoleh positif 111 kilojoule. Misalkan tidak sebentar. Ini ditambah ya mestinya. Negatif kok positif. Nah, negatif. Nah, seperti ini. Sudah ketemu untuk delta H-nya. Kalau kita cocokkan mengenai hasil reaksinya, ya. Di sini kan C ditambah O2, C ditambah O2 akan menjadi CO ditambah setengah O2. CO ditambah setengah O2. Nah, ini berarti sudah benar. Seperti itu. Jadi ini perlu revisi ya ini buku ini. Karena Pak reaksi tidak langsungnya untuk yang nomor 2 ini mestinya adalah C ditambah O2 akan menjadi CO ditambah setengah O2. Sesuai dengan diagramnya. Sesuai dengan diagramnya ini. Seperti itu. Karena yang di soalnya itu kan di dalam diagram ini. Seperti itu. Gitu ya. Coba sebagai untuk evaluasi. Nah, ini ada soal yang lumayan ini, nomor 4 ya. Nomor 4 di bagian uraian ini. Kita bisa hitung untuk yang nomor 4. Nah, tujuan kita adalah 1. Saya tulis dulu, tujuannya adalah Fe 2O3 ditambah 3CO jadi 2Fe plus 3CO2. Nah, seperti ini dulu. Sudah? Nah, kita lihat unsur-unsur masing-masingnya ya. Unsur-unsur masing-masingnya kita bisa lihat di sini Fe-nya itu di sebelah kanan. Berarti mestinya adalah yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 2 ini mestinya dikali balik atau gini aja Pak Jul tulis yang diketahui dulu di sini biar nanti konsentrasi mata kalian tidak terlalu repot. Kenapa Pak Jul lebih suka membahas lewat buku? Karena kalau Pak Jul pakai e-book itu nanti rata-rata itu udah belinya mahal, masa pakainya cuma 3 bulan. Maka dari itu Pak Jul lebih suka membahas langsung dari buku. Seperti itu. Wah, ini pencahayaan di bagian sini kena sinarnya lagi nggak bagus ini. Kemudian Fe ditambah CO2 jadi FeO ditambah CO. Ini tadi delta H-nya min 48,5. Terus yang satunya delta H-nya min 11. Kemudian Fe 3O4 ditambah CO jadi 3FeO ditambah CO2
delta H sama dengan 22 kilojoule. Nah, seperti ini. Kita lihat arahannya dulu. Nah, ini tuh Fe-nya di kanan. Berarti mestinya ini adalah kali 2 dibalik. Benar enggak? Kali 2 dibalik. Karena ini kan mengandung unsur Fe, iya kan? Nah, ini dikali 2 terus dibalik. Berarti kalau ini saya kalikan 2 semuanya ya. Ini saya proses dulu ya yang sebelah sini. Berarti dikali terus dibalik 2 Fe O ditambah 2 CO akan menjadi 2 Fe ditambah 2 CO2. Ini kalau dikali terus dibalik adalah delta H sama dengan, kalau dikali 2 kan min 22. Nah, kalau dibalik tandanya ganti, berarti positif plus 22. Seperti ini. Selanjutnya kita lihat CO2-nya. Nah, CO2-nya terlebih dahulu. Oh, tidak. Nah, kita lihat ini sekarang. Nah, seperti itu. Fe2O3-nya yang di sebelah kiri itu ada 1. Ya. Kalau F2O3-nya sebentar. F2O3-nya di kiri nggak ada ya, malahan ya. Tidak ada ya. Berarti kan mestinya harus hilang itu. Iya kan? Fe3O4-nya ini kan harus hilang antara ini dengan ini. Iya kan? Berarti caranya gimana? Tinggal dikali 3 ini. Kali sepertiga. Sepertiga maksud saya. Berarti kalau sepertiga dikalikan ya, berarti kan hasilnya 3Fe2O3 ditambah sepertiga CO akan menjadi Fe3O4 ditambah CO2 sepertiga ya ini ya. Karena dikalikan sepertiga semua. Kalikan sepertiga semua. Ini kali sepertiga semua. Akan menghasilkan delta H-nya dikali sepertiga tetap min 16,16. Ini kilojoule, ini kilojoule. Nah, sekarang tinggal satu reaksi lagi. Satu reaksi lagi itu tentunya untuk menghilangkan FeO. Ya. Ini kan semuanya nggak ada unsur FeO-nya semuanya. Tapi di sini masih ada FeO. Nah, padahal FeO yang sudah kita evaluasi itu kan FeO-nya di kiri. Nah, berarti kita cukup menghilangkan ini FeO yang yang ketiga ini. FeO yang ketiga ini. Bagaimana caranya? Agar ini FeO-nya hilang, di sini kan sudah ada 2. Berarti ini harus ada 2. Bagaimana caranya? Tuh kalikan 2/3. Ya kan? Tinggal dikali ini. Ini kalikan 2/3. Berarti 2/3 Fe3O4 ditambah 2/3 CO akan menjadi 3 kali 2/3 jelas 2 ya. 2 Fe3O4 benar ya, ditambah 2/3 CO2. Delta H-nya sama dengan 44/3. Nah, 44/3 kilojoule. Nah, ini silahkan dicari sendiri. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan reaksinya ini. Kita jumlahkan. Yang hilang adalah F3O4-nya. Sebentar.
tadi yang kali sepertiga itu ini kok tidak hilang ya? Ini 2/3. Sebentar, kok jadi rempong ini. Dua per tiga CO benar, 2/3 FeO. 2 FeO ya, bener ya. FeO, 2 FeO hilang ini dengan ini. Kemudian Fe2O3 nya ini kali sepertiga ya, diulangi ya. Dikali sepertiga ini kok masih dikasih 3. Nah ini ya, dikali mestinya 1 hilang kan, 3 kali sepertiga kan hilang. Fe2O3 ditambah sepertiga CO, jadi ini hilang juga sepertiga, benar. Fe2O3 benar. Terus yang bawah sendiri itu dikalikan 2/3, berarti 2/3 FeO ditambah 2 ini udah benar, ditambah 2/3 CO2. Nah ini Fe3 nya hilang dengan siapa ini? Ya benar ya. Ini hilang dengan siapa ini? Fe2O3 sudah ketemu. Ini ada 2/3 Fe3O. Sebentar, Pak Jul udah punya hitungannya kok masih kacau ya. Kayaknya tadi udah lancar-lancar saja itu. Coba mulai ya. Mulai ini yang pertama Fe. Yang pertama adalah ini Fe nya ini dulu, berarti dikali 2 dibalik kan negatif 16. Ini sudah benar. Kali 2 dibalik ini sudah benar. Terus yang kedua itu adalah dikalikan sepertiga. Sepertiga Fe2 ditambah sepertiga CO ditambah Fe3O4 ini kesalahannya, nulis saja salah. Nah ini 2/3 ini 2 ini. Kalau 2 dikalikan sepertiga itu berarti 2/3 di sini. Nah berarti ini hilang, sudah clear. Nah ketemu ya kesalahannya. Jadi kita punya ini Fe2O3 ditambah ini 2 CO, sepertiga CO ditambah 2/3 CO kan sepertiga tambah 2/3 kan 1 tambah 2 itu 3 CO akan menjadi 2 Fe ditambah sepertiga tambah 2/3 1 tambah 2 3 CO 2 delta H nya ini silahkan diteliti kembali ya, 27,83 kJ. Nah selesai.
Yang teliti ya, saya saja sampai 20 menit untuk hanya mengerjakan satu soal. Tapi ya itu tadi karena kesalahan ini dua ini tadi nggak Pak Jul tulis di sini. Kesalahan fatal kan. Nah, ini dua. Jadi seperti ini. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Sampai ketemu pada soal-soal berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.